Panglima Komando Daerah 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawoko, mengawal jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ke Posmortem Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Makassar, pada Selasa 20 Januari 2026 malam. Pantauan Tribun Timur, jenazah diberangkatkan dari Kabupaten Pangkep menggunakan ambulans TNI berplat 4522X14 dan tiba di daerah Posmortem pada pukul 22.38 WITA. Setibanya di lokasi, ambulans langsung memasuki area steril yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan TNI. Maijen TNI Bangun Nawoko tampak hadir bersama jajaran anak buahnya. Pangdam Hasanuddin kelahiran Temanggung, Jawa Tengah pada 10 Februari 1969 itu ikut mengawal proses penyerahan jenazah kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri. Ia berharap proses evakuasi korban yang telah ditemukan dapat terus berjalan aman hingga tahap identifikasi. Maijen Bangun mengungkapkan hingga saat ini masih ada 8 korban lain yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan TNI Polri tetap berada di lokasi pencarian dan bermalam di kawasan Pegunungan Bulu Saraung untuk mengaktifkan operasi. Skenario pencarian untuk hari ini pada Rabu 21 Januari 2026 telah disusun berdasarkan evaluasi hari sebelumnya. Jenazah korban kedua, seorang perempuan, berhasil dievakuasi pada Senin 19 Januari 2026. Malam harinya jenazah tiba di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Proses evakuasi korban memakan waktu 2 hari. Adapun proses identifikasi jenazah akan dilakukan di postmortem. Tim DVI akan mencocokkan data postmortem dengan data antemortem yang telah dikumpulkan dari pihak keluarga. Proses ini mencakup pemeriksaan data DNA serta dokumen pendukung lainnya. Dari total 10 orang di pesawat ATR 42500, 2 diantaranya diketahui merupakan pramugari. Alhamdulillah ya, lancar sampai detik ini berkat kerjasama yang erat dari tim gabungan. Mudah-mudahan yang paket yang pertama, mohon maaf yang pertama segera juga nanti nyampe sini. Diperkirakan di hari mungkin lagi ya. Ini sedang menuju ke ambulans ya, karena masih membutuhkan persembahan teman-teman kita gitu ya. Pak, kesiapan masih ada 8 jenazah lagi gimana Pak? Ini kan ada 2, gimana selanjutnya? Kita masih sama, tim hari ini semuanya bermalam di sana dan kita kemarin sudah siapkan memang logistik untuk bermalam di sana dengan perlengkapan tentu saja. Ini untuk mengefektifkan dan kita sudah siapkan tim pengganti untuk besok. Skenarionya sedang kita olah sebagai hasil dari evaluasi hari ini. Tapi kita masih berharap mudah-mudahan tim ke-6 yang mereka sedang mencari ekor pesawat itu bisa menemukan dan ada hasilnya. Sasarannya adalah black box. Namun demikian tim yang lain yang sedang bermalam, mudah-mudahan besok kondisinya cukup bagus, akhirnya bisa memperlebar perimeter untuk pencarian dan selanjutnya kita akan bisa menemukan jenazah berikutnya. Walaupun kondisi cuaca kita tahu semua seperti itu, kondisi medan seperti itu, tetapi kalau kita melihat 2 yang sudah ini optimis ya kita, mudah-mudahan kondisinya juga sama seperti itu sehingga tidak terlalu menyulitkan kita dalam pencarian. Estimasi operasi SAR berapa lama? Seperti prosedur tetap biasanya 7 hari ya. Kalau kami ya tim adalah atas perintah.
Nanti tunggu ya dari tim DPI ya. Pasti nanti mereka akan menyelenggarakan konferensi untuk menyampaikan hasilnya apa. Apalagi kemarin seluruh keluarga sudah diambil sampelnya untuk mengidentifikasi. Saya yakin tidak dalam waktu lama lah. Apalagi ini didukung langsung dari Jakarta. Pak, kalau perkembangan bagian-bagian pesawat yang penting itu apakah ada yang sudah ditemukan lagi, Pak? Misalnya black box atau apa, Pak? Belum, kita sedang cari. Tim 6, dicari, Pak, ya? tim yang ke-6 itu. Tim ke-6. Yang tadi dan sekarang masih bermalam di lokasi. Dan belum sampai hari ini saya belum mendapatkan laporan apakah mereka sudah secara nyata belum dapat. Mohon maaf. Belum. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.